Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari ini saya telah diberikan nikmat sehat untuk memberikan atau edukasi kepada masyarakat terkait masalah dari pendidikan agama. Dan saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 31221051. Di sini saya akan menjelaskan terkait atas pernikahan secara agama Islam ya. Dan di sini saya terima kasih kepada dosen pengampu. Dosen pengampu saya adalah Bapak Dedi Afandi selaku dosen pendidikan agama di Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih sebelumnya Bapak Dedi Afandi, dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih terkait masalah syarat pernikahan dalam agama Islam. Apa yang dilarang dalam pernikahan secara agama Islam? Tentu kita sebagai seorang muslim, pernikahan di dalam Islam yang diartikan itu sebagai seperti perjanjian suci di antara dimana seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halalnya, daripada kita pacaran atau segala macam, itu akan membuat kita berdosa atau bahkan yang haram gitu kan ya. Lebih baik kita untuk menikahi saja ketika kita ada suka terhadap wanita. Berhubungan dengan selanjutnya ini, kita dengan menjalankan rukun syarat perkawinan Islam itu dulu. Jangan sampai kita mengetahui untuk menikah, kita nggak tahu secara rukun Islamnya seperti apa. Mungkin yang pertama ya dari sebelum kita nikah ya harus ada yang dinikahin dulu. Seperti kita, contohnya kita seorang laki-laki harus ada wanita, terus wali lah gitu kan ya, wali, terus sama ketiganya itu kedua orang saksi dari kita. Terus jangan lupa akad nikahnya ya kan. Akad nikah itu seperti perjanjian, makanya disebutkan perjanjian suci di antara seorang laki-laki gitu kan, itu akad nikah. Terus berupa mahar, berapa aja ke mahar, kayak mau 200.000 300.000 apa-apa, nanti kan kita niatnya kan mahar nih, biar ada maharnya nih. Nah, di sini kita contoh nikah yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu ternyata ada 3. Yang pertama dari nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dalam istilah hukum bisa disebut perkawinan yang untuk masa tertentu. Dalam perkawinan seorang laki-laki mengawin seorang perempuan lah ya pastinya ya, bukan seorang laki-laki ya kan, setidaknya laki-laki ke perempuan gitu ya. Dan itu misalnya waktu tertentunya berapa bulan, 1 bulan, 3 bulan, atau sehari bisa kan, kayak semacam di ini. Kalau saya di negara Irak tuh kayaknya ada yang menghalalkan, ada yang kayaknya itu nggak boleh kita tiru itu kan. Itu hanya melampiaskan sebuah nafsu saja itu. Jadi kalau secara nikah mut'ah itu ya ada perjanjiannya ketika kita kayak tadi di rukun dalam syarat perkawinan itu kan ada calon, wali, 2 orang saksi, akad nikah. Nah, di sini nih kalau akad nikah secara Islam yang benar ya kan, tidak ada dalam perjanjian akad nikah saya terima atas nikahnya segala macam untuk 1 hari ataupun 2 hari, itu nggak boleh. Itu disebut namanya nikah mut'ah, karena di situ sudah jelas, itu di situ ada jangka waktunya, itu nggak boleh itu, makanya diharamkan. Terus yang kedua, pernikahan tahlil. Nikah tahlil itu apa sih? Tahlil itu dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak 3 untuk segera kembali ke istrinya dengan perkawinan baru. Jadi
Bila seorang menceraikan istrinya sampai tiga kali baik dalam satu masa atau beda masa, suami tidak boleh lagi kawin dengan istri itu kecuali nikah lagi dengan istri yang lain lah gitu. Jadi yang dimaksud di sini tuh artinya berarti kita semuanya saya sudah nikah terus talak pertama, ya kan, talak pertama, oke, terus kemudian Ali balik lagi, ya kan, secara ininya kan, terus kita secara ininya ini lagi kayak tadi balik lagi kan, akad perjanjiannya lagi, bela dua kali lagi talak kedua, oke bisa. Makanya di sini kan disebutkan sampai tiga kali berturut-turut. Ketika kita mau talak lagi nggak bisa. Jadi nikah itu sampai 3 kali talak. Kalau mau menikahi lagi harus berbeda dengan perempuan yang sebelumnya, jangan sampai yang pertamanya. Yang ketiga mungkin nikah sihar. Sedangkan nikah sihar itu adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya kepada seorang dengan syarat imbalan. Ia harus kawin dengan anak perempuannya orang yang tersebut tanpa mahar. Nah, di sini kalau nikah sihar itu nggak ada maharnya. Kayak tadi kan dalam rukun syarat pernikahan kan ada 5. Yang satu suami istri, wali ada, 2 saksi ada, akadnya ada. Yang kelimanya nggak ada mahar. Itu tidak boleh, itu tidak sah secara agama. Jadi itu namanya nikah sihar. Jadi untuk terkait masalah kesimpulan dari pernikahan ini adalah nikah yang secara sah, ya, dengan perjanjian antara si laki-laki dengan si perempuan. Jadi tidak ada batas waktunya. Kalau dari akad nikah ini perjanjian saya terima nikahnya si Anu sampai 3 hari, lah itu nggak bisa. Itu namanya pernikahan mut'ah, itu dilarang, haram. Yang kedua yang tadi saya bilang pernikahan tahlil gitu kan ya. Yang ketiga adalah nikah syiar tadi ya, tanpa mahar. Mungkin begitu saja terkait penjelasan ataupun edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan bagi kaum yang muda yang mau nikah harus dipegang itu, jangan sampai kita nikah asal nikah. Ada 5 ya. Cara pertama yang kita harus ada istri, yang kedua wali, kedua 2 orang saksi, terus akad nikah. Yang ingat, yang penting jangan sampai akad nikah itu perjanjian itu sampai dikasih waktu, itu udah nggak bisa. Itu nikah apaan itu, udah nggak sah itu secara agama Islam. Itu jatuhnya haram, itu nggak boleh, itu zina. Itu udah mending nikah sesuai ajaran Islam aja. Yang lainnya tidak usah ini sebagai contoh aja sih, buat pemahaman atau pengetahuan aja bagi kita semua sebagai seorang muslim. Apalagi saya sendiri sebagai orang muslim, ya kan, tentunya orang muslim. Terus kita cowok nikahi, kita jangan sampai pengennya enaknya doang, ya kan. Kalau udah nikah juga harus dinikahin segala macam. Kita saling berbantu agar harmonis lah, gimana caranya lah kita. Mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk pengetahuan ini dalam pernikahan secara agama Islam ya, dan apa yang dilarang pernikahan secara Islam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit menanggapi dari video yang saya tonton, video dari Bapak Dwi Herianto yang bertemakan pernikahan. Sejatinya dalam Islam pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Seperti yang Bapak sampaikan, ada beberapa macam pernikahan, termasuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Salah satunya adalah pernikahan mut'ah. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat keberatan
dengan pernikahan mut'ah. Seperti yang dijelaskan, dalam pernikahan mut'ah itu ada perjanjian tenggang waktu pernikahan. Menurut saya, karena pernikahan adalah ibadah yang paling panjang, bukan hawa nafsu semata. Kita dalam pernikahan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, serta dalam pernikahan kita juga pasti mengharapkan adanya generasi penerus kita. Generasi putra-putri yang soleh dan soleha. Jadi saya sangat keberatan jika ada pernikahan mut'ah dalam lingkungan kami. Sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.